Selamat pagi jemaat Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga Tuhan memberkati kita semua dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Hari ini kita kembali di Renungan Sabtu Pagi bersama saya, Daniela. Hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu Raja Yerusalem, yaitu Raja Yosafat. Arti nama Yosafat sendiri adalah Allah yang menghakimi. Nama ini bermakna Allah yang menjadi hakim atas kehidupan manusia. Yosafat adalah raja yang ideal. Ia bisa dikatakan sebagai raja yang muda. Ia baru menjadi raja ketika ia berusia 35 tahun. Sebagai seorang raja, Yosafat dikenal sebagai raja yang taat kepada Tuhan. Dia juga setia kepada Tuhan. Dia hidup dalam tradisi beribadah leluhurnya, khususnya ia meneladan ayahnya yang bernama Raja Asa, yang juga melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Jadi Yosafat ini bukan cuma raja yang muda, tetapi juga seorang raja yang bijaksana. Raja Yosafat hidup dalam masa di mana praktik penyembahan terhadap berhala masih sangat kental dalam kehidupan masyarakat Yerusalem. Yosafat memiliki agenda untuk memberantas hal ini. Ia bahkan menuntaskan masalah pelacuran bakti yang pada saat itu menjadi salah satu aktivitas penyembahan kepada Baal. Dari sini terlihat bahwa sebagai seorang raja, Yosafat memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan umatnya, menyelamatkan bangsanya dari praktik penyembahan berhala. Selain itu, Yosafat juga dikenal sebagai raja yang tidak mengindahkan permusuhan. Ia dapat hidup bersandingan dengan baik dengan Raja Ahab atau Raja Israel, Raja Babel yang kehidupannya fasik. Yosafat tidak memproklamirkan permusuhan dengan Raja Ahab. Ia bahkan menikahkan anaknya yang bernama Yoram dengan putri Raja Israel itu yang namanya adalah Atalia, putri Atalia. Hal ini dilakukan sebagai pertanda perdamaian di antara kedua kerajaan Yerusalem Yehuda dengan kerajaan Israel. Raja Yosafat juga pernah membantu Raja Ahab berperang melawan Ramot Gilead. Pada 2 Tawarik 18 tercatat bagaimana Yosafat memenangkan perang Raja Ahab dengan Ramot Gilead ini, di mana saat itu Raja Ahab mati. Bantuan yang diberikan Yosafat ini tidak indah di mata Tuhan. Tuhan lewat seorang pelihat bernama Yehu menegur Yosafat dengan mengatakan demikian. Wajarkah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan marah terhadap engkau. Namun masih ada hal baik padamu karena engkau menyingkirkan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mengarahkan hatimu untuk mencari Allah. Kata-kata demikian dapat kita temukan dalam2 Tawarik 19 ayat 2-3. Meskipun tercatat sebagai seorang raja muda yang bijaksana, raja yang membantu raja lain dalam berperang, raja yang penuh karisma, tapi ternyata Raja Yosafat juga pernah mengalami ketakutan. Kita bisa lihat catatan ini dicatat dalam 2 Tawarik 20 ayatnya yang ke-1-30 yang bercerita tentang bagaimana Yosafat ketakutan ketika Moab dan Amon akan menyerangnya. Ia memerintahkan seluruh bangsanya untuk berdoa dan berpuasa atas penyerangan ini. Di dalam masa sulit ini, dia mencari hadirat Allah. Dia berdoa, dia menyerahkan seluruh ketakutannya kepada Tuhan. Dalam ayat 12 di akhir doanya Yosafat mengatakan demikian. Ya Allah kami, tidakkah engkau menghukum mereka? Karena kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju padamu. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebagai raja dari bangsa yang besar, Yosafat tidak tinggi hati. Ia tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyerahkan seluruh kekhawatirannya kepada Tuhan. Dengan penguatan dari Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui seorang Lewi yang bernama Yahaziel, Yosafat pun maju berperang. Sebelum berperang, Yosafat mengatakan kepada tentara dan bangsanya demikian.
Berimanlah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh aman. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Dengan kalimat inilah ia maju berperang bersama dengan tentara-tentaranya dan menang. Yosafat membuktikan bahwa ketika kita menaruh harap kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, Bapak Ibu, kakak adik, jemaat Tuhan semua, begitulah kehidupan kita sebagai umat yang dikasihi Allah. Saya yakin dan percaya bahwa dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Tuhan, kita akan selalu mengusahakan yang terbaik bagi Tuhan bagaimanapun caranya. Kita melakukan kebaikan kepada sesama, kita rajin pergi ke gereja, kita hidup dalam kasih. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kadang cobaan tetap datang ke dalam kehidupan kita. Cobaan yang sering kali juga kita kenal sebagai ujian kehidupan. Sebagaimana Raja Yosafat yang sudah memelihara iman, namun kemudian bangsanya diserang oleh bangsa Moab dan Amon. Seperti itu juga, ujian kehidupan datang menghampiri kita. Bentuknya bisa bermacam-macam. Kita bisa mengalami penurunan dalam kerja kita atau usaha kita. Kita bisa saja kehilangan uang atau bahkan kehilangan orang yang kita kasihi dan kita sayangi. Disinilah iman kita diuji. Pertanyaan besarnya adalah, apakah saya masih bisa memelihara iman saya di tengah lautan percobaan ini? Mampukah saya untuk terus merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan saya? Benar, kalau kita bilang bahwa kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, itu benar. Tapi sebagai manusia kita kadang lupa akan hal ini dan bahkan tidak lagi merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka hari ini, saudara-saudara sekalian, kita mau belajar dari Yosafat, seorang raja teladan yang teguh memelihara imannya di tengah pencobaan. Kita sebagai anak Tuhan yang menjadi raja-raja kecil atas diri kita masing-masing, hendaknya mengimani bahwa Tuhan Yesus akan selalu hadir di tengah kehidupan persekutuan kita. Sehingga meskipun harus melewati badai kehidupan, kita tidak perlu takut bahaya, kita tidak perlu merasa sendirian. Selain itu, kita juga harus memahami bahwa seberapa berat pun cobaan yang kita jalani, kita memiliki pilihan untuk melupakan kehadiran Tuhan atau mengundang Tuhan ke dalam kehidupan kita, ke dalam segala pergumulan kita. Apakah kita mau diam saja? Apakah kita mau menjadi pasif? Atau apakah kita mau mengundang kehadiran Tuhan datang dan memohon pertolongannya? Kini, mari kita meneladani Raja Yosafat. Seperti Raja Yosafat, mari kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari kita yakinkan diri bahwa ketika kita sedang hidup sesuai dan seturut kehendak Tuhan, maka pertolongan Tuhan tidak akan jauh dari kita karena ia hanya sejauh doa. Maka mari kita menutup renungan hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami bersyukur Tuhan atas renungan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami bisa mengenal Raja Yosafat, anak Tuhan yang pemberani, anak Tuhan yang bijaksana, anak Tuhan yang berhikmat, anak Tuhan yang selalu mengenal Tuhan dan memperkenalkan Tuhan kepada bangsanya. Kini Tuhan, kami sebagai umat pilihan-Mu, bangsa yang Tuhan sayangi, kiranya Tuhan kami memohon rahmat. Kami memohon agar Tuhan memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, agar di dalam kehidupan kami sehari-hari, hari ini khususnya minggu ini Tuhan, kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat, kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang tidak melupakan kehadiran Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa dalam perjalanan kehidupan kami seringkali kami jalan terseok-seok, seringkali kami bahkan tertatih-tatih dalam langkah kami menuju apapun yang sedang kami tuju. Tapi Tuhan, di dalam segala pergumulan kami itu, kami yakin dan percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan selalu ada di samping kami. Bahkan ketika kami sedang dalam situasi duka, kami tahu, kami yakin, kami percaya
bahwa Tuhan selalu berada di samping kami, duduk bersama kami, tersenyum dan menangis bersama kami. Kini Tuhan kuatkanlah iman kami, agar kami dapat juga menguatkan sesama kami, mengingatkan mereka bahwa Tuhan akan selalu beserta kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang berhikmat seperti Raja Yosafat. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang bisa terus mengingat penyertaan-Mu di sekitar kami sehari-hari. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat, sekian renungan resapi kita pada hari ini. Kiranya renungan hari ini dapat menjadi rema bagi kehidupan Bapak Ibu sepekan ke depan. Sampai ketemu di resapi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.